Pengenalan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Asas bank syariah adalah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan didirikannya Bank Syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bank sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Fungsi utama bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa pembayaran lalu lintas yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bank Syariah pertama merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya pada tahun 1991 yang perkembangannya cukup pesat dan menggembirakan, sehingga lahirlah Bank Mandiri Syariah sebagai bank milik pemerintah. Prinsip dasar operasional bank syariah. Transaksi dalam bentuk syariah dikatakan terlarang karena memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, haram zatnya, contohnya adalah alkohol dan babi. Yang kedua, haram selain zatnya, yaitu melanggar prinsip saling ridho dan prinsip keadilan. Yang ketiga, tidak sah, yaitu rukun tidak terpenuhi atau akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain. Kemudian, undang-undang dan regulasi serta kebijakan perbankan syariah. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian akad. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip akad dalam produk dan jasa bank syariah antara lain 1. Titipan atau wadiah, yaitu akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, yaitu bank, dengan tujuan keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang. Yang kedua, yaitu bagi hasil usaha atau mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara penyedia dana dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha. Yang ketiga, ada perkongsian atau musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi porsi dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Yang keempat, jual beli cicilan atau musyarakah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima, yaitu ada beli tangguh atau salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yang disepakati. Yang keenam, ada beli tempahan, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati. Yang ketujuh, yaitu ada sewa atau jasa yang disebut dengan ijarah, yaitu akad penyedia dana dalam rangka memindah hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Yang kedelapan, yaitu sewa dengan opsi kepemilikan, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 9. Pinjaman kebajikan atau dana talangan kard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 10. Musyarakah mutanakisah atau MMQ, yaitu akad salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah yang dapat diaplikasikan sebagai salah satu produk pembiayaan perbankan. 11. Ijarah multijasa, yaitu akad pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa. 12. RAN, yaitu akad penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. 13. Wakalah, yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. 14. Kafalah, yaitu akad antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan, di mana penjamin menerima tanggung jawab jika pihak yang dijamin itu gagal menunaikan tanggung jawabnya. Rukun kafalah, yaitu ada penjamin, barang yang dijamin, pihak yang dijamin, dan akad sihah. 15. Hawalah, yaitu akad pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain.
16. Sarf, yaitu akad penukaran valuta asing atau mata uang syah. Andrian Adi silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Sati, apakah ada yang bisa dibantu? Saya mau satu lembar. Atas nama siapa? Fitria. Bisa saya terima untuk tabungannya? Mau setor berapa, Mbak? 500.000. Baik, saya hitung dulu ya uangnya. Iya. Uangnya pas. Mau tunggu sebentar ya, Mbak? Iya. Tabungannya sudah masuk, silakan dicek dulu sisa 500.000. Iya Mbak, sudah masuk 500.000. Mbak Fitria, apakah sudah menggunakan mobile banking? Belum Mbak. Apakah ingin mengaktifkan sekalian agar mempermudah transaksi? Lain kali saja ya Mbak. Baik, apakah ada yang perlu saya bantu lagi? Sudah Mbak, cukup. Terima kasih, semoga transaksinya berkah ya, Mbak. Terima kasih Mbak. Andrian Adi silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Laura, yang bisa dibantu? Mau transfer, Mbak? Atas nama siapa? Atas nama Dewi. Bisa saya terima uangnya? Silakan tulis nama rekening dan nama orang yang ingin ditransfer. Saya dulu ya, Mbak. 100.000 ya? Iya. Silakan yang ingin ditransfernya tanda tangan di sebelah sini. Ini transfernya silakan ditutup kembali. Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Terima kasih. Ada yang perlu saya bantu lagi? Sudah, Mbak. Cukup. Terima kasih. Semoga transaksinya berkah. Selamat Andrian Beli Bu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di SI. Salam dulu. Dengan saya di Mika, ada yang bisa saya bantu nggak? Saya mau pinjam uang Mbak. Atas nama siapa? Krisna. Atas nama Mbak Desinta. Kira-kira tabungannya untuk apa ya, Mbak? Untuk pinjam uang. Baik. Sebelumnya apakah Mbak Desinta sudah mengetahui produk dari Bank Syariah? Belum Mbak, bisa dijelaskan? Saya akan menjelaskan sedikit ya, Mbak. Jadi tabungan di Bank Syariah itu terdapat dua akad. Yang pertama akad kemudahan dan yang kedua adalah akad kebaruan. Di sini tabungannya berbentuk tabungan isi. Untuk yang akad kemudahan, nasabah menitipkan dananya kepada bank. Di sini tidak ada bagi hasil karena dari awal akadnya sudah menitipkan. Untuk biaya akhirnya berarti syarat awal 100.000, syarat minimal 60.000, biaya untuk rekening 20.000, dan biaya deman sebesar 30.000. Biaya deman dikenakan ketika selama 6 bulan Mbak Desita tidak melakukan transaksi apapun. Jadi nanti pada bulan itu juga akan dikenakan biaya deman sebesar 30.000. Untuk akad kebaruan, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, di mana pembagian hasilnya jika saldo di bawah 100 juta maka nasabah pembagian hasilnya 8% dan bank 92%. Jika saldo di atas 100 juta, nasabah mendapatkan 12% dan bank sebesar 87%. Untuk biaya akhirnya 10.000 per bulan setelah awalnya 100.000 sama seperti yang akan bayar. Saldo minimal 60.000, biaya untuk rekening 20.000 dan biaya deman juga 20.000. Baik, dari penjelasan yang saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup. Kira-kira dari kedua akad ini nggak bisa yang memilih yang mana? Saya ingin membuka rekening yang bagi A saja. Yang bagi A. Bisa saya terima KTP-nya nggak? Saya akan bantu. Bisa saya dibantu oleh orang di sebelah sini? Saya akan dulu ya. Terima kasih. Ini tabungannya sudah jadi ya Mbak. Kalau nama tabungannya di sini bisa dicek dulu. Iya, sudah jelas. Ya, untuk tabungan ini kita ada produk channel di mana di situ ada internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Mungkin Mbak Desi tanya aktivitas apa ini? Mungkin lain kali saja Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ada jalan semoga sehat selalu. Semoga ada yang
Saya dari BSI. Pertama saya berjumpa apa yang bisa saya bantu? Saya ingin membuat akuntansi. Baik, saya menjelaskan mengenai akuntansi. Yang pertama, persyaratan proses pendaftaran, yaitu bagi negara Indonesia harus memiliki pelajaran atau sudah ada pelajaran. Baik, untuk belajar di perundangan, yang pertama, saya masuk ke informasi yang diketahui dengan materi yang legal, yang pertama yang bagaimana bisa dengan masa saja. Yang kedua, memiliki nanti mendapatkan fasilitas ini berupa SMS ini, mobil ini menjadi KDP. Tapi dia aktivitasnya melalui SMS menggunakan WA. Selanjutnya, tugas biaya administrasi, membantu perencanaan gaji, memudahkan undangan dan proses pendapatan gaji, minimal usia yaitu 12 tahun. Yang keenam, bebas biaya berkeluargaan dan pelunasan gaji yang dilakukan secara online. Awal gaji yang diadakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sekolah dan biaya. Untuk sekolahnya, menggunakan akan menjadi perkembangan. Setelah awal uang 100.000, setelah selanjutnya 10.000, jumlah saldo yang didaftarkan ke Cisco House sebesar 25.100.000. Untuk biaya-biayanya, untuk biaya penutupan rekening, penyertaan PP hingga dan pembayaran kos sebesar 20.000. Untuk pembukaan rekening, bebas biaya dengan administrasi bulanan dan bebas biaya. Apakah Anda berminat membuka rekening tersebut? Iya, benar. Baik, untuk targetnya bisa saya ambil. Untuk selanjutnya, membantu semua komisi bangunan tersebut. Baik, terima kasih bisa saya menjelaskan. Terima kasih. Saya ingin sebentar akan saya proses. Terima kasih untuk pertanyaan sudah selesai. Ini bisa dijawab pertanyaan berikutnya. Dan untuk ATM-nya akan diterima tersangka bila sudah mencapai 45 Agustus. Maka dapat melalui SMS ataupun mobil. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Antrian P32. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan duduk. Boleh saya terima nomor antriannya? Baik, dengan saya Fitria, ada yang bisa saya bantu? Saya mau gantikan yang biasa ke yang ketiga. Atas nama siapa? Sakti. Baik, Mbak Sakti, boleh saya terima ATM, KTP, dan buku tabungannya? Baik, setelah bisa saya proses, Mbak Sakti bisa mengisi formulir ini. Saya bantu checklist ya, yang diisi. Baik, Mbak Sakti, untuk foto ATM pentingnya sudah selesai. Untuk pengisian PIN, Mbak Sakti bisa menemui teller. Sebelumnya ini Mbak Sakti, kita ada program tabungan haji. Nanti Mbak Sakti bisa bantu baca simak. Jika ada rencana pemberangkatan haji, Mbak Sakti bisa membuka buku tabungan haji di bank kami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sabar.